Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuha al-ikhwah, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaidu At-Tauhid, dan di kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada Al-Qaidatu Rabi'ata Asyara, kaidah yang ke-14. Kullu bid'atin fid dini fahiya dhalalatun. Kullu bid'atin, setiap kebid'ahan, fid din, dalam agama, fahiya dhalalatun, maka dia adalah kesesatan. Lianna tauhid al-uluhiyyati mabnaha 'ala al-ibadati, karena tauhid uluhiyah ya dibangun di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala budda, maka kita harus na'rifa, mengetahui, haqiqataha, kita harus mengetahui hakikatnya ibadah, wa ma yudadduha, dan yang bertentangan dengan ibadah, dan apa yang menjadi lawan dari ibadah. Fakullu bid'atin fid dini, maka setiap kebid'ahan dalam agama, fahiya dhalalatun, maka dia adalah dhalalah, kesesatan. Fa ayyu ikhtira'in, maka setiap membuat hal baru, fi amrin min umurid din, dalam perkara agama, fa innahu yusafu bi annahu bid'atun, maka sesungguhnya itu disifati bahwa sesuatu itu atau hal baru itu adalah bid'ah. Walaysa fid dini bid'atun hasanatun, dan di dalam agama tidak ada bid'ah hasanah. Wa innamal bid'u fid dini kulliha sayyi'ah. Ya, lain tidak bukan, kebid'ahan dalam agama semuanya buruk. Wad-dalilu ala dzalika, dan dalil atas hal tersebut adalah hadithu Jabir bin Abdullah, adalah hadisnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah,
Setiap kebid'ahan adalah dhalalah, kesesatan. Wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal dengan satu amalan yang tak ada tuntunannya dari kami, tidak ada tuntunannya dari Nabi, artinya dari agama, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Wa hadza mujma'un 'alaihi baina ahli al-'ilmi. Dan hal ini adalah sesuatu yang disepakati di antara para ulama. Min ahli sunnati wal jama'ati, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah rahimahumullahu ta'ala. Wal khilafu fiha hadithun, dan perselisihan tentang adanya bid'ah hasanah atau tidak itu muncul belakangan ya. Adapun dari masa-masa awal terdahulu, maka bersepakat para ulama bahwa bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Al-Qa'idatul Khamisata Asyara, kaidah yang ke-15, kullu ihdatsin fid dini fahuwa raddun. Setiap memunculkan hal baru dalam urusan agama, fahuwa raddun, maka dia ditolak atau tertolak. Wa daliluha, dan dalilnya kaidah ke-15 ini adalah hadithu Aisyah. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha. Siapa orang yang memunculkan hal baru. Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, itu dalam urusan agama. Fi amrina hadza ay fid din. Ma laysa minhu, sesuatu yang tidak termasuk darinya, bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wal ihdatsu fid dini lahu iddatu suwarin. Memunculkan hal baru dalam agama ada beberapa bentuk. As-suratul ula, yang pertama, bentuk yang pertama, insya'u ibadatin, memunculkan satu tata cara ibadah, la jinsalaha fi syar'i, yang tidak ada jenisnya dalam syariat. Jenis ibadah ini enggak ada dikenal dalam syariat. Ya. Jadi memunculkan jenis ibadah yang tidak ada jenis ibadah ini ada di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam. Jadi memang jenis ibadahnya tidak ada di dalam syariat. Ya, tidak dikenal tata cara atau bentuk ibadah yang seperti itu, tidak dikenal. Tidak diketahui. Seperti misalnya, contohnya, ada orang yang beribadah misalnya dengan, di sini disebutkan oleh Syekh, kalladzina yata'abbaduna bimu'asyaratil ghilmanil mallah. Ya, seperti beribadah dengan, berinteraksi dengan para pemuda-pemuda yang tampan. Au yata'abbaduna, atau beribadah bin nadhari, dengan melihat, ila wujuhil murd, kepada wajah anak laki-laki yang tampan ya. Au yata'abbaduna bimu'asyaratil afa'i. Ya, maksudnya mungkin dia joget-joget ini, beribadah dengan para pemuda yang tampan-tampan di sekelilingnya, ya, joget-joget dan seterusnya. Ini kan enggak ada tuntunannya. Au yata'abbaduna bimu'asyaratil afa'i, atau beribadah dengan berinteraksi dengan ular. Ada sekelilingnya ular. Talaban lil karamati, dalam rangka untuk
meminta karamah. Au yata'abbaduna bidharfid dhufufi, atau beribadah dengan apa? Memukul rebana. Ya, nyanyi-nyanyi dengan rebana, ibadah diyakini sebagai ibadah itu. Fahadil ibadah itu, maka ibadah-ibadah yang seperti ini termasuk ibadah dengan nari-nari, muter-muter. Nggak ada ini. Fahadil ibadah itu, maka ibadah-ibadah yang seperti ini laisa laha aslun fi syar'i, tidak ada dalil dalam syariat. Nggak ada. Aslinya cara ibadah yang kayak begitu tidak ada. Wa hadzal ihdatsu, maka memunculkan hal baru ini yasudduhu anhu qaidah, yang menutup hal ini satu kaidah. Al-aslu fi jinsil ibadati tauqif. Hukum aslinya terkait dengan satu jenis ibadah adalah at-tauqif. Tauqif itu artinya ya berhenti, menunggu dalil. Maka ini banyak sekarang ibadah yang nggak ada aslinya dalam syariat. Beribadah dengan nyanyi-nyanyi, beribadah dengan joget-joget, beribadah dengan pukul-pukul rebana. Ini nggak ada dalam syariat. Nah, ini al-ihdatsu fid din. As-suratu tsaniyatu, bentuk yang kedua, al-ihdatsu fi sababil ibadati, memunculkan hal baru terkait dengan sebab ibadah. Fatajidu anna minan nas, maka engkau dapati ada sekelompok manusia atau ada di antara manusia, may yarbitu ibadatan bisababin la dalila ala sababiyatihi. May yarbitu ibadatan, dia mengikatkan satu ibadah bisababin, dengan satu sebab, la dalila, yang tidak ada dalil, ala sababiyatihi, yang menunjukkan bahwa itu boleh jadi sebab. Kalladzina yata'abbaduna Allah bis-shaumi, seperti orang yang beribadah kepada Allah dengan berpuasa. Fi yaumin, pada satu hari, ya'taqiduna fadilata saumihi, yang dia meyakini keutamaan berpuasa pada hari itu. Padahal wala dalila, tidak ada dalil ala hadhil afdaliyati, yang menunjukkan keutamaan hari tersebut. Farabatu ibadatan bisababin, mereka mengikat satu ibadah dengan sebab. Fal bid'atu, maka kebid'ahannya, laisat fi dzalikal ibadati, bukan pada ibadahnya itu. Ibadah saumnya disyariatkan. Tetapi mengikat puasa dengan sebab tertentu tanpa ada dalil syar'i, ini yang bid'ahnya di sini. Wa innama fi sababiha, tak lain tak bukan kebid'ahan itu pada sebabnya. Fahuwa ihdatsun fi sababi, maka dia memunculkan hal baru dalam sebab. Wa yasuddu hadza al-baba, dan menutup hal ini atau bab ini, qaidatun, satu kaidah, taqulu, yang engkau ucapkan, al-aslu fi sababiyatil ibadati tauqifu. Hukum asli dalam sebab satu ibadah juga adalah at-tauqif, menunggu datangnya dalil, berhenti menunggu datangnya dalil. Jadi ini yang kedua terkait dengan sebab. As-suratu tsalitsatu, yang ketiga, bentuk yang ketiga, al-ihdatsu fi sifatil ibadati, memunculkan hal baru dalam satu tata cara ibadah. Ay annahum, maksudnya adalah mereka ya'tuna ila ibadatin syar'iyyah, mengerjakan ibadah yang disyariatkan. Wa yuhditsuna fi sifatiha, dan memunculkan tata caranya, ma la dalila alaihi, yang tidak ada dalilnya.
kasalati, seperti salat al-musammati yang disebut dengan bisalatir ragaibi, salat ragaib ya, yang dikerjakan di akhir bulan Rajab dengan tata cara 100 rakaat misalnya, harus baca sekian 100 surat Al-Ikhlas, awis salatil alfiyati, ini disebut juga dengan salat alfiyah karena baca salatnya 1000 rakaat, bacanya surat Al-Ikhlas 1000 kali misalnya. Ini tata cara yang yang diada-adakan. Salatnya disyariatkan, tapi cara yang seperti tadi 1000 rakaat, baca 1000 suratul Fatihah. Nah, ini yang tidak ada. Lalu kemudian Asy-Syaikh di sini menyontohkan au salatit tasabih atau salat tasbih. Jadi Asy-Syaikh nampaknya lebih condong kepada para ulama yang melemahkan hadis tentang salat tasbih. Alal qauli, ini mengikuti satu pendapat atau pandangan bi annaha, bahwa sesungguhnya salat tasbih la aslalaha. Ini tidak ada tuntunannya. Ini Syekh memberikan catatan. Salat tasbih ya menurut pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak ada dalilnya, berarti yang melemahkan hadis tentang salat tasbih. Au ma yasummunahu bi salatil qada'il umri, atau apa yang mereka sebut dengan salat mengqadha ya sepanjang umur. Jadi misalnya ada orang yang dahulu dia waktu setelah baligh ada salat-salat yang dia tinggalkan, maka dia qadha semuanya sepanjang umurnya, salat-salat yang sepertinya dia tinggalkan, dia kira-kira lah gitu. Pokoknya semuanya, biar daripada nanti kurang, akhirnya dikerjakan terus, qadha terus. Tiap habis salat zuhur misalnya, dia salat zuhur lagi. Dia salat zuhur lagi. Kenapa? Takut-takut dulu saya ada yang saya tinggalkan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal seperti itu. Fahum yuhdithuna, maka mereka memunculkan sifatan jadidatan, tata cara yang baru. La dalila alaiha, yang tidak ada dalilnya. Fal-ihdath al-ana fi sifatil ibadati. Maka yang dimunculkan hal baru sekarang ini dalam kasus ini adalah dalam tata cara ibadah. Wa yasuddu anna hadzal bab qa'idatun, dan menutup bagi kita bab ini atau pintu kebid'ahan menuju kepada tata cara yang baru ini, qa'idatun, satu kaidah. Taqul, yang engkau katakan, al-aslu fi sifatil ibadati at-tauqif. Hukum aslinya dari satu tata cara ibadah adalah at-tauqif. Ya, yaitu tuntunan, berhenti menunggu tuntunan penjelasan dari syariat. As-suratul rabi'atu, yang keempat, al-ihdatsu fi makanil ibadati, memunculkan hal baru terkait dengan tempat ibadah. Wa hiya ay ya'ti al-mubtadi'u, yaitu orang yang membuat kebid'ahan ini, dia mengerjakan satu ibadah, ay ya'ti al-mubtadi'u ila ibadatin syar'iyyah, dia mengerjakan satu ibadah yang disyariatkan, wa yajzim anna fi'laha, dan dia meyakini anna fi'laha, bahwa mengerjakan ibadah syar'iyyah ini fi hadzal makani, pada tempat ini, ya, bi'ainihi, yaitu tempat tertentu ini, afdalu, lebih utama, min fi'liha, daripada mengerjakannya fil makanil akhar, di tempat yang lain. Jadi dia mengerjakan ibadah yang syar'i, misalnya salat. Lalu kemudian dia mengerjakan salat itu di satu tempat yang diyakini bahwa di tempat itu lebih afdal, tanpa ada dalil. Wala dalila, dan tidak ada dalil, yadullu, yang menunjukkan, ala afdaliyati ta'abbudi, yang menunjukkan keutamaan beribadah lillahi, kepada Allah Azza wa Jalla, fi hadzal makani, di tempat ini.
Kalladzina yaz'umuna, seperti orang yang mengira afdhaliyat dzabhi, keutamaan menyembelih lillahi untuk Allah. Di mana dia sembelihnya? Inda qabril wali, di kuburan wali. Menyembelihnya ibadah yang disyariatkan. Tapi kemudian menentukan tempatnya bahwa ini lebih utama kalau dikerjakan di kubur orang saleh ini yang bid'ah. Au yaz'umuna afdhaliyata du'aillahi inda qabril wali, atau mengira keutamaan berdoa kepada Allah di kubur wali. Fahum la yadhbahuna lil wali. Mereka menyembelihnya karena Allah, bukan karena orang saleh ini, bukan. Wala yad'una al-waliyya, dan mereka tidak berdoa kepada orang saleh, pada wali ini, min dunillah, yang selain Allah ini, tidak. Wa innama yaz'umun, mereka mengira anna fi'la hadhil ibadati, bahwa mengerjakan ibadah-ibadah ini fi hadzal makani, di tempat ini, afdal, itu lebih utama. Nah, ya, maka beribadah di kubur dilarang dengan larangan yang sangat keras. Seperti tadi ya, dia nyembelih untuk Allah tapi di tempat itu. Nah, ini adalah perbuatan yang lama kelamaan nanti mendorong orang untuk akhirnya, atau menjerumuskan orang yang akhirnya kemudian dia beribadah aja untuk kubur itu atau kepada kubur itu. Awal mulanya tidak. Maka bab kebid'ahan juga adalah pintu menuju kepada kesyirikan. Itu maka mengapa bab ini atau pembahasan ini disebutkan di dalam pembahasan terkait tauhid uluhiyah. Fal ihdatsu huna, maka memunculkan hal baru di sini adalah fi raddil ibadati, yaitu mengaitkan satu ibadah bimakanin, dengan satu tempat, la dalila alaihi, yang tak ada dalilnya. Wa yasuddu anna hadzal bab qa'idatun, dan menutup bagi kita pintu ini satu kaidah, taqulu, yang engkau katakan, al aslu fi makanil ibadati, hukum aslinya terkait tempat ibadah, at-tauqifu, yaitu berhenti, alal adillati, pada dalil-dalil. Ya, dikaitkan dengan dalil, ditunggu ada dalil nggak menjelaskan keutamaan ibadah di tempat tersebut. Jadi bukan kita yang menentukan keutamaan tempat. Oh, ini kuburnya orang saleh ini utama. Loh, mana dalil? As-suratul khamisatu, yang kelima, bentuk yang kelima, al-ihdatsu fi zamanil ibadah. Memunculkan hal baru terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah. Wahia, yaitu ayyatiya insanun, ya, seseorang melakukan satu ibadah, wa yarbuta ibadatan, dan dia ikatkan satu ibadah, bizamanin, dengan satu zaman, waktu, la dalila alaiha, yang tak ada dalilnya. Oh, ini utamanya dilakukannya di waktu ini. Oh, ini utamanya dikerjakan di waktu malam, di waktu siang, di hari ini, di hari itu. Ini lebih utama. Mana dalilnya? Nggak ada. Nggak boleh. Wa yasuddu anna hadzal bab qa'idah, dan menutup bagi kita pintu ini, pintu kebid'ahan ini, satu kaidah. Taqul, yang engkau katakan, al aslu fi zamanil ibadati tauqifu. Hukum aslinya terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah juga adalah apa? At-tauqif, yaitu mengikuti dalil. Sama seperti sebagian pernah ada orang yang melemparkan wacana misalnya, bahwa pelaksanaan wukuf di Arafah tidak harus tanggal 9. Jadi untuk menghindari orang itu crowded, penuh di situ, makanya ya nggak harus tanggal 9. Bisa di tanggal yang lain. Nah, ini juga ini menggeser waktu zaman ibadah tanpa ada dalil. As-suratus sadisatu, yang keenam, bentuk yang keenam,
Al-ihdatsu fi miqdaril ibadati. Memunculkan hal baru terkait dengan kadar ibadah. Kata'abbudi lillahi azza wa jal, seperti beribadah kepada Allah azza wa jal, bil adhkari, dengan zikir-zikir. Zikir-zikirnya dianjurkan. Tapi bi'adadin muayyan, dengan bilangan tertentu. La dalila alaihi, yang tidak ada dalilnya. 1000, 4444 misalnya. Ya. Jadi zikirnya bisa jadi yang dibaca masyru', subhanallah, alhamdulillah, ini disyariatkan misalnya. Tapi kemudian dibatasi jumlahnya atau ditentukan jumlahnya harus 4444 misalnya. Ini bid'ahnya dalam hal menentukan jumlahnya. Wa yasudduna anna hadzal bab, dan menutup, wa yasuddu anna hadzal bab, dan menutup bagi kita bab pintu ini, ditutup dengan kaidah, qaidatun, dengan satu kaidah, taqulu, yang engkau katakan, al aslu fit taqdiri ta'abbudi at-tauqif. Hukum asli terkait dengan kadar-kadar satu ibadah, jumlahnya, bilangannya adalah at-tauqif, mengikuti apa? Dalil. Ikutin tuntunan. Fasaratil ibadatu tauqifiyatan. Maka ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu tadi ikutin dalil. Berhenti. Digantungkan pada dalil. Bikulli muta'alliqatiyah, dengan segala yang terkait dengan ibadah itu. Harus diikuti dalil. Sawa'an akana fi jinsiyah, baik jenis ibadahnya, apakah salat, apakah saum, ini namanya jenis ibadah. Ya, ini contoh begini misalnya. Orang-orang yang berdalil atau berhujjah, yang sebenarnya itu bukan dalil dan bukan hujjah bagi dirinya, bahwa di antara dalil bolehnya melakukan perayaan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya adalah puasa hari Senin, kata dia. Puasa apa? Hari Senin. Di mana ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa Anda puasa hari Senin, wahai Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, hadza yaumun unzila alayya wa wulidtu fih. Ini adalah hari di mana saya menerima wahyu dan saya dilahirkan. Lalu kemudian mereka berkata, ini dalil ini. Boleh merayakan. Nabi saja apa? Merayakannya. Maka di antara bantahannya, jawabannya apa? Pertama, bahwa jenis ibadah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, bentuk ibadah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, apa bentuknya? As-saum, puasa. Jadi kalau memang itu boleh dijadikan dalil, dalam tanda kutip, merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jenis ibadah yang mestinya dikerjakan apa? Ya seperti yang Nabi lakukan, yaitu as-saum, hari Senin, puasa. Itu namanya jenis ibadahnya. Nah, misalnya contoh lagi. Terkait masih dengan hal itu, hari Senin itu misalnya ya. Waduh, saya kalau puasa saya apa? Nggak bisa lah. Nggak kuat, nggak terbiasa saya puasa sunnah. Jadi apa? Ya jadi saya ganti dengan salat aja ya. Jenis ibadahnya saya ganti dengan apa? Dengan salat. Salat hari Senin, bukan puasa hari Senin. Salat sunnah yaumil itsnain. Salat sunnah hari Senin, bukan puasa hari Senin. Saya ganti jenis ibadahnya. Boleh? Ya nggak boleh. Anda mau salat sunnah saja. Tapi tidak lantas kemudian disebut salat sunnah hari Senin. Karena jenis ibadahnya sudah ditentukan oleh Rasul, saum. Jadi kalau mereka yang menjadikan dalil perayaan kelahiran Nabi SAW adalah itu hadis,
maka yang mestinya dia kerjakannya juga seperti yang dalam hadis, yaitu puasa tiap hari Senin, jenis ibadahnya itu. Au sababiha, atau sebabnya, ya tadi, sebabnya. Sebabnya juga harus berdasarkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Ya. Jangan sebab yang kita buat sendiri. Contoh, puasain hari kelahiran. Ada orang berpuasa pada hari kelahiran. Ya, tanya, kenapa Anda puasa pada hari kelahiran Anda? Ya kan Rasul muasain hari kelahirannya juga. Gitu ya. Rasul berpuasa pada hari apa? Hari kelahirannya juga. Dia menetapkan sebab dengan melakukan kias, mengkiaskan antara satu sebab di mana Rasul berpuasa hari Senin Kamis kelahiran dengan hari kelahirannya. Yang enggak. Jadi kalau Anda mau jadikan sebab, ya hari kelahiran Rasul yang jadi sebab. Sehingga Anda puasa hari Senin itu. Kan Rasul sebutnya itu di antara sebabnya. Maka Rasul berpuasa pada hari itu. Karena itu hari kelahiran Rasul. Nah, sebabnya karena sebab kelahiran Rasul kita puasa seperti yang Rasul lakukan karena sebab itu hari kelahiran Rasul. Dari sekian sebab. Sebenarnya bukan hanya satu sebab, kan itu hari Senin. Makanya tadi Nabi sabdakan diturunkannya Al-Quran dan seterusnya. Bukan dia bikin sebab sendiri, dia sama-samakan, dia analogikan bahwa oh kalau begitu hari kelahiran saya juga boleh dipuasain dong. Tidak benar. Au sifati, atau tadi tata caranya. Tata caranya jangan dirubah-rubah. Saum misalnya. Saum sudah di dalam syariat Islam, tata caranya saum sudah jelas. Tak makan, tak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu kemudian dibikin tata cara saum baru. Boleh makan misalnya, tapi tidak boleh makan yang dari makhluk-makhluk hidup, hewan. Boleh makan daging. Misalnya dia tetapkan itu sebagai tata cara satu ibadah, maka ini tidak boleh. Puasa ngerowot misalnya ya, cuman makan sesuatu sayur, nggak makan daging, nggak makan ikan. Ini tata caranya, sifatnya ini ihdaats. Dia memunculkan hal baru dalam tata cara. Atau kemudian puasa pati geni, nggak makan, nggak minum sehari semalam, nggak tidur, tidak nyalakan lampu dalam kamar aja misalnya ini. Ini tata caranya ini dirubah-rubah. Au zamaniha, atau waktunya digeser-geser waktunya. Waktunya digeser-geser. Dirubah-rubah, diganti. Ya. Yang syariat tidak memperkenankan hal itu. Ya, jadi kalau misalnya contoh, ya karena haji itu di bulan-bulan haji rame, ya kita geser aja lah di bulan lain yang agak sepi gitu. Ya nggak ada pelaksanaan ibadah haji di selain bulan-bulan haji. Au makannya, atau tempatnya tadi itu. Tempatnya tadi. Seperti yang dilakukan oleh orang Quraisy, mereka menggeser, merubah. Orang wukuf di Arafah, mereka pindahkan tempatnya ke Muzdalifah. Dengan alasan, kata orang Quraisy, kami ini adalah penduduk tanah haram dan kami tidak akan meninggalkan tanah haram untuk keluar menuju Arafah, kami wukufnya di Muzdalifah aja. Ini tempatnya dirubah-rubah. Atau kadarnya, jumlahnya dirubah-rubah, diganti, ditambahkan, jumlahnya harus sekian, jumlahnya harus sekian. Naam. Al-qa'idatu sadisata asyara. Kaidah yang ke-16. Masyru'iyatu syai'i bi aslihi, disyariatkannya sesuatu dari asalnya, la tastalzimu masyru'iyatahu bi wasfihi, tidak melazimkan bahwa dia disyariatkan dengan tata cara. Maksudnya begini. Satu ibadah yang disyariatkan hukum aslinya, tidak lantas kemudian kalau muncul tata cara yang baru menjadi disyariatkan semuanya, tidak. Ya. Contohnya begini misalnya. Ketika ada orang diingatkan kan,
Tidak boleh baca Al-Quran di kuburan. Apa mereka akan berkata? Loh, baca Al-Quran ini kan baik. Ya, masa baca Al-Quran dilarang? Ah, ini. Dia terjadi kerancuannya. Apa itu? Itu dia mengira bahwa pensyariatan baca Al-Quran, jelas ini kita tidak pungkiri bahwa disyariatkan baca Al-Quran. Masyru' disyariatkan baca Al-Quran. Tetapi pensyariatan baca Al-Quran itu namanya pensyariatan sesuatu dari hukum asalnya. Pensyariatan baca Al-Quran itu hukum asalnya disyariatkan baca Al-Quran. Lalu kemudian ketika ditambahkan di tempat tertentu di kubur, itu bukan berarti artinya baca Al-Quran di kubur jadi disyariatkan juga. Enggak. Yang baca Qurannya iya, tapi ditempatkan di situnya yang enggak. Maka pensyariatan sesuatu dengan aslinya, hukum asalnya, secara hukum asalnya, tidak otomatis segala tata cara yang ditambah-tambahkan itu jadi disyariatkan juga. Contoh lagi. Hukum aslinya salawat, diperintahkan, disyariatkan. Maka ketika kita mengatakan misalnya tidak boleh itu salawat nariyah, orang akan membantah dengan, loh, salawat kok dilarang? Salawat itu bagus. Innallaha malaikatahu, dia datangkan dalil, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kita katakan ya betul. Itu dalil disyariatkannya salawat. Masyru', salawat disyariatkan. Tapi baca salawat dengan tata cara yang seperti ini, yaitu nariyah misalnya, ini enggak disyariatkan. Salawatnya disyariatkan, tapi dengan tata cara yang seperti itu, enggak. Jadi perlu dibedakan antara dalil yang menunjukkan bahwa pensyariatan itu secara hukum asal telah ada dengan tambahan-tambahan pernak-perniknya. Ya, ini yang dilarang ya tambahan pernak-perniknya ini. Ya. Salawatnya disyariatkan, tapi kemudian dengan ada salawat Maria, ada salawat Tibbul Qulub, ada salawat Munjiat, salawat macam-macam. Ini yang nggak ada disyariatkannya. Salawatnya disyariatkan dengan yang Rasul ajarkan. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat. Tapi dengan tata cara tambahan, baca salawatnya atau ditambah lagi, bacanya 100 kali atau 4.444 kali. Jadi tata caranya diubah, jumlahnya dirubah, keutamaannya ditambah lagi misalnya. Di tempat yang dia tentukan lagi tempatnya. Nah, ini yang bedanya yang itu. Wa hiya qa'idatun min qawaidi tauhidil uluhiyyah. Ini ada termasuk kaidah dari kaidah tauhid uluhiyah allati tahfadhu, yang menjaga at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah azza wa jalla. Lianna min ahli al-bid'ah, karena di antara pelaku kebid'ahan, man ya'ti, ada yang melakukan ila ibadatin masyru'atin, yang melakukan ibadah yang disyariatkan bil adillati, dengan dalil. Jadi contohnya baca Al-Quran disyariatkan, zikir disyariatkan, baca salawat disyariatkan. Thumma yudhifu 'alaiha, kemudian dia menambahkan atas ibadah tersebut wasfan, satu cara, la dalila 'alaihi, yang enggak ada dalilnya. Imma wasfa hayatin, ya, caranya itu bentuknya, aw wasfa zamanin, atau dia batasi waktunya, aw wasfa miqdarin, atau dia batasi kadarnya, dia tentukan kadarnya, aw wasfa sababin, atau sebabnya, ya, aw wasfa makanin, atau tempatnya. Tadi baca Al-Quran di kuburan, baca Al-Qurannya disyariatkan dan tempatnya itu. Baca salawat dianjurkan, iya, tapi tata cara seperti salawat nariyah itu yang enggak ada. Salawatnya dianjurkan, disyariatkan. Ya. Fataruddu anta, fa idza ankarta alaihi, apabila engkau mengingkari
atas orang tersebut, hadzal wasf, ini tambahan-tambahan ini, istadalla alaika, niscaya dia akan berdalil kepadamu, bil adillati, dengan dalil-dalil, allati tuthbitul asla, yang menetapkan hukum asalnya. Ya. Jadi pasti kalau dikatakan, loh ini baca Al-Quran di kuburan ini nggak ada tuh, loh baca Al-Quran diperintahkan masa baca Al-Quran, dia akan datangkan dalil anjuran baca Al-Quran. Ini baca salawat ini, salawat nariyah ini nggak boleh, loh salawat diperintahkan, dia bacakan ayat yang menjelaskan tentang salat. Tapi tadi dia datangkan dalil aslinya, ya artinya hukum salawatnya disyariatkan, hukum baca Quran disyariatkan, tapi tata cara yang dia tambah-tambahkan itu tidak ada dalilnya. Fataruddu anta alaihi bihadil qaidati, maka engkau membantah orang ini dengan kaidah annal adillata allati dzakarta, bahwa dalil-dalil yang kau sebutkan, innama tadullu, tak lain tak bukan dia menunjukkan, alal asli, kepada hukum asli. Hukum aslinya baca Quran disyariatkan, hukum aslinya baca salat disyariatkan. Wa dalilul asli lil asli, maka hukum yang asal untuk yang asal juga. Wa yabqal wasfu syai'an zaidan, dan tambahan-tambahan diganti caranya atau bacaannya dengan, atau dia tambahkan dengan bacaan salawat tertentu. Itu syai'an zaidan, menjadi sesuatu yang tambahan tetap. Yahtaju, yang butuh, ila dalilin akhar, kepada dalil yang lain. Fala haqqa laka, maka tidak ada hak bagimu, tak boleh bagimu, antastadilla, engkau berdalil, ala masyru'iyyatil wasfil bid'i, atas disyariatkannya satu tata cara yang bid'ah, bid-dalilil ladzi, dengan dalil yang yadullu 'alal asli syar'i, yang menunjukkan hukum asal satu pensyariatan. Ya tadi contohnya. Ya. Yang kita sudah sebutkan. Pasti yang didatangkan dalil aslinya itu. Loh, baca Al-Quran kan bagus. Baca salat kan bagus. Iya, itu namanya dalil asli. Tapi tata cara yang kau lakukan ini nggak ada lagi dalil yang menjelaskannya, rincian-rinciannya. Atau dengan kata lain, ini para ulama mengatakan, orang-orang ahlu bid'ah, mereka membenarkan kebid'ahan mereka dengan dalil-dalil yang umum. Ya, mereka pakai dalil-dalil yang umum. Ya tadi, dalil umum tentang anjuran salawat, dalil umum tentang anjuran baca Al-Quran, dalil umum tentang zikir. Dia pakai itu semuanya, dalil-dalil itu. Tapi tata caranya, detail-detail rinci yang dia tambahkan pada tata cara itu, mereka nggak datangkan dalilnya, memang nggak ada dalilnya. Al-Qa'idatu Sabi'ata Asyara, kaidah yang ke-17. Iqtisadun fi sabilin wa sunnatin. Iqtisad artinya bersikap sedang, pertengahan. Fi sabilin, mengikuti jalan, artinya jalan yang ditetapkan oleh syariat. Wa sunnatin, dan sesuai sunnah, khairun, lebih baik. Min ijtihadin, daripada sungguh-sungguh. Fi mukhalafatin, tapi dalam menyelisihi sunnah, wa bid'atin, dan kebid'ahan. Artinya begini. Orang sedang sederhana lah. Tapi amalannya sederhana, tapi sesuai sunnah. Maka ini jauh lebih baik dibandingkan orang yang banyak amalannya, tapi bid'ah. Ya tadi, sholawat 1000 kali, 4400. Ini jumlahnya banyak ini. Tapi karena nggak ada tuntunannya, maka lebih baik orang sederhana dalam beramal, tapi sesuai sunnah. Waqad nassa ala hadhil qa'idati ba'du sahabati, dan sebagian para sahabat telah menjelaskan kaidah ini. Ya, di antaranya sahabat Abu Darda, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Wattafaqa 'alaiha at-tabi'un, dan para tabi'in bersepakat atas kaidah ini. Wal a'immatu, dan para imam rahimahumullahu taala. Falaysatil ibratu indallahi bikasratil amal.
maka bukanlah al-ibrah yang dianggap di sisi Allah, indallah, adalah bikathratil amal. Karena banyaknya amal semata, bukan. Wala bikathratil ijtihad, dan bukan juga karena banyaknya kesungguhan, tapi ala ghairi hudan, tidak berada di atas petunjuk. Wala sabilin, dan tidak berada di atas jalan syariat. Wala sunnatin, dan tidak sesuai sunnah. Faqalilul amali, maka sedikitnya amal. Biikhlasin, dengan disertai keikhlasan. Wa mutaba'atin, dan ittiba', ikutin tuntunan. Khairun, itu jauh lebih baik. Min katsiri, daripada amal yang banyak. Idza kana jariyan, apabila dia berjalan, ala mukhalafatin, di atas menyelisihi tuntunan, wa bid'atin, dan di atas kebid'ahan. Wallahu a'lam. Ayuhal ikhwah, azzakumullah. Kita cukupkan dulu qiraah kita pada al-qa'idatus sabi'at asyara, yaitu kaidah yang ke-17. Karena nanti kaidah selanjutnya itu cukup panjang ya, karena menjelaskan tentang kalimat tauhid dengan syarat-syaratnya dan seterusnya. Ainam. Kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin maksudnya barakallahu lakum ya, bukan barakum ya. Karena baraka itu memang asli fi'ilnya baraka, yubariku. Jadi tidak ada barakum, tidak ada. Jadi barakallahu lakum ada ya. Barakallahu lakum Ustaz wa fikum, atau barakallahu fikum bisa begitu. Wa fikum barakallah. Bagaimana menanggapi sebagian orang yang menyatakan bahwa bid'ah bukanlah termasuk hukum syariat? Ini dia tidak faham. Maksudnya, kalau yang dimaksud sama dia hukum syariah itu halal, haram, misalnya itu wajib, sunnah. Kalau yang dia maksud itu adalah al-ahkam at-taklifiyah dalam istilah para ulama usul fiqh, maka bid'ah masuk ke dalam ada yang haram. Jadi dia ranahnya yang dilarang. Haram, makruh, itu ranahnya masuk ke situ. Tidak ada lantas kemudian bid'ah masuk kepada yang mubah, bid'ah yang wajib, bid'ah yang mustahab, yang dianjurkan. Tidak ada. Jadi kalau yang dia maksud, jadi bid'ah ini adalah satu mustalah, satu istilah yang digunakan untuk mensifati satu ucapan atau perbuatan itu bersesuaian tidak dengan aturan syariat. Sebagaimana ketika sahabat mensifati satu perbuatan bersesuaian dengan tuntunan, menyebutnya sunnah. Dan sunnah ini bukan hukum syariat yang dimaksud seperti sunnah yang dalam istilah fiqih. Bukan, lain lagi. Misalnya contoh. Ketika sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang duduk iqa' di antara dua sujud. Yang kedua telapak kaki diberdirikan lalu diduduki di atasnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Abdullah bin Abbas katakan sunnah. Itu sunnah itu. Dan sekarang kita tanya, itu hukumnya apa? Wajib, mustahab, makruh, haram, mubah, 5. Apa itu? Gitu ya. Jadi itu adalah satu ungkapan yang telah digunakan oleh para sahabat untuk mensifati satu perbuatan bahwa ini bersesuaian dengan syariat atau tidak. Jadi memang itu, makanya kalau bicara tentang ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat, apa yang dimaksud dengan oleh dia hukum syariat? Apakah hukum taklifi yang dimaksud dalam kitab usul fiqh atau yang lainnya? Ini pun syubhat yang sering dibawa, tapi tadi tidak mengerti. Kita kalau bicara tentang hukum syariat itu ada hukum al-ahkam taklifiyah, ada al-ahkam al-wad'iyah. Ayo, yang mana yang Anda maksudkan? Kalau bicara usul fiqh. Taklifi atau wad'i? Oh, enggak ngerti juga. Ini dia. Jadi yang ini tadi, orang di masa sekarang seringkali, itu bukan hukum syariat. Nah, sekarang yang Anda ketahui itu hukum syariat apa? Hukum taklifi, hukum wad'i, rukhas, azimah, yang mana? Asy-syart, as-sabab, tidak tahu.
La ilaha illallah. Ada syai'un ajib. Begitu. Nah, ini juga pernah ya, saya dapati ini orang yang mengajak berdiskusi, seorang pemuda mengajak diskusi, bahwa itu bukan hukum syar'i. Nah, kita tanya, hukum syar'i yang Anda ketahui ada berapa? Hukum taklifi, hukum wad'i Anda tahu? Tidak tahu. Ya gimana? Jadi mau diskusi yang dalam bab mana aja ini? Ya, para sahabat telah mengucapkan, Rasul telah mengucapkan bid'ah. Para sahabat pun mengucapkan bid'ah. Ini berarti telah menjadi mustalahat syar'iyah. Istilah-istilah ini syar'i. Sudah disebutkan di dalam hadis, berarti kan syar'i. Disebutkan para sahabat, berarti istilah ini istilah yang apa? Yang syar'i. Ya. Yang dimana istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang memang sudah digunakan untuk mensifati satu perkataankah, satu perbuatankah, yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan sunnah. Naam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis bahwa bid'ah itu mengganti ajaran Rasulullah. Mereka menyebutkan bahwa yang namanya bid'ah itu bid'ah tauhid seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah dan seterusnya. Oh iya, itu juga bid'ah. Apalagi ada hadis, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya. Sehingga Rasul membolehkan kita berbid'ah hasanah. Loh, ini bukan dalil hadis ini. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, saya kasih tahu, nih, baca salawat diperintahkan. Cara membaca salawat diperintahkan. Ini dalilnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, sudah baik. Caranya seperti yang Rasul ajarkan ini. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, itu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya tunjukkan itu ke orang, saya beritahukan ke orang. Itu berarti saya menunjukkan kebaikan, maka saya mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah sekarang kalau yang dia tunjukkan nggak ada tuntunannya dari Nabi, apa itu kebaikan? Kan jadi tolak ukurnya kebaikan apa sekarang? Pandangan Anda, pandangan kita, pandangan kaum, pandangan orang? La ilaha illallah. Kalau semua pandangan manusia kemudian boleh mengklaim itu sebagai kebaikan, maka kebaikan akan jadi ini sesuatu yang tidak jelas patokannya dan kaedahnya. Maka setiap yang kita anggap baik, ya udah terserah saya dong, kan menurut saya baik. La ilaha illallah, ini hawa. Ini telah dijelaskan pada kaidah sebelumnya kan, bahwa Allah tidak diibadahi dengan hawa nafsu. Maka bid'ah seringkali disebut, pelaku kebid'ahan disebut ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, karena dia mau ngikutin yang dia mau, yang dia suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Ustaz, apakah ada kaidah untuk mengambil qiyas dalam pendalilan? Karena dari kebanyakan ahli ibadah, mereka mudah sekali mengkiaskan satu dalil sehingga menjadi satu ibadah yang mereka yakini. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Pertama, al-qiyas ini memang ada di dalam syariat, ada, dan itu pun telah dinoskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada syarat-syaratnya. Ada apa? Syarat-syaratnya. Termasuk nanti pembahasan tentang qiyas dalam ibadah, dalam pandangan mazhab Syafi'i seperti apa. Wallahu a'lam, Al-Imam Syafi'i sangat mempersempit, walaupun beliau menjadikan qiyas sebagai hujjah, sebagai dalil, tetapi qiyas itu dipersempit areanya selama tidak didapati dalil yang tegas, yang sharih menjelaskan tentang hal itu. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala katakan di la yahillul qiyasu wal khabaru mawjudun. Tidak halal qiyas sedangkan masih ada hadis, masih ada dalil hadis. Nah, ini yang jadi permasalahan, kemudian orang berlapang-lapang dalam qiyas, itu yang pertama. Yang kedua, sehingga yang terjadi apa? Mengqiyaskan segala sesuatu yang terkadang itu tidak sesuai dengan qiyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir dengan biji-bijian, apakah mutlak bid'ah atau ada khilaf? Perbedaan pendapat. Syukur Ustaz. Yang saya ketahui tentang masalah ini, memang ada terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, termasuk as-subhah, ya, tasbih. Tetapi ya ini, kalau itu telah dijadikan sebagai syiar, pakai tasbih itu jadi syiar, syiarnya orang saleh dan seterusnya, wallahu a'lam, ini bid'ah.
Ya, ini bid'ah. Dan fakta ini. Jadi pakai tasbih, orang berzikir pakai tasbih kalau dia lupa dan seterusnya, boleh. Itu sebagai sarana. Tapi kalau udah diyakini itu bagian daripada syiar ibadah itu sendiri, sehingga misalnya seorang ahli zikir yang menjadi ciri khasnya adalah tasbih, bahkan tasbihnya ada yang dikalungin, ada yang diiketin jadi gelang, la ilaha illallah. Maka yang seperti ini adalah kebid'ahan. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah safar dalam berziarah kubur untuk berziarah kubur keluarga orang tua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar untuk berziarah, Allahu a'lam, yang lebih kuat tidak boleh. Dan ini yang rajih, yang zahir dari hadis Nabi SAW. Menyengaja safar untuk ziarah kubur, walaupun kubur orang tua. Iya. Tapi misalnya begini nih. Safar, orang dari rantau di Jakarta pulang kampung untuk bersilaturahim dengan keluarganya. Lantas kemudian dia menziarahi kubur orang tuanya. Boleh. Karena tujuan utamanya silaturahim. Ziarah kuburnya yang ngikut. Tetapi kalau dia memang pulang kampung murni niatnya untuk menziarahi kubur, nah ini yang tidak ada. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh orang melakukan perjalanan jauh melakukan ibadah kecuali menuju ke 3 masjid. Bahkan sampai orang datang ke Madinah dalam rangka niat untuk tujuan utamanya menziarahi kubur Nabi, nggak boleh, tujuan utama. Tapi kalau dia tujuan utamanya salat di Masjid Nabawi, itu disyariatkan, disunnahkan. Namun tujuan utamanya salat, tapi kemudian dia lantas menziarahi kubur Nabi, boleh? Boleh, tapi bukan itu yang jadi tujuan utamanya. Nah, ini yang harus difahami perbedaannya, karena banyak orang tidak bisa bedakan pemahaman itu. Akhirnya muncul tuduhan, wah ini ngelarang menziarahi kubur Nabi. Nggak ada ngelarang menziarahi kubur Nabi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum orang yang dengan mudahnya menghukumi orang dengan sebutan anti tahlilan, anti maulidan, karena kita tidak pernah mengikuti kemauan mereka? Barakallah fik, wa fik barakallah. Tidak usah terlalu diperhatikan tentang hal ini ya. Kalau kita semua respon semua perkataan itu ya sibuk nuntut ilmu, nggak usah sibuk dengerin komentar orang, tuduhan orang. Habis waktu kita untuk bantah mereka terus. Ya. Habis waktu kita untuk membantah mereka. Sibuk belajar, sungguh-sungguh nuntut ilmu maka. Nggak usah terlalu sibuk ngurusin perkataan orang anti. Nggak usah. Juhala, perkataan orang bodoh didengerin. Kalau tahu berilmunya saja bodoh, yang bilang begitu, itu karena itu tanda kebodohannya. Dia mengatakan yang seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Tanya Ustaz, di masjid kami selama ini menetapkan pembayaran fidyah itu setengah mud beras per hari, dan juga yang kami dapat pada saat kami belajar agama di SD, SMP dan SMA. Apakah ini sesuai sunnah Ustaz? Boleh. Ya, boleh, tetapi memang tidak mesti harus beras ya. Artinya boleh dalam bentuk makanan yang sudah matang, boleh. Boleh, karena itu termasuk makanan juga. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, perihal menanggung dosa. Saya pernah dengar apakah benar kita menanggung dosa saudara kandung perempuan, ibu kandung dan istri apabila kita tidak memberikan peringatan atau dakwah ketika kita belum memberikan nasihat. Dan apabila kita sudah memberikan nasihat kepada istri tapi istri masih melakukan pelanggaran syariat, sebenarnya apakah kita sebagai suami masih menanggung dosa? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Masalah menanggung dosa, nggak ada orang nanggung dosa orang lain. Oleh taziru wazratu wizra ukhra. Ya. Tapi orang itu menanggung dosanya sendiri. Misalnya, dia punya keluarga tadi, saudari dan seterusnya. Dia tidak ingatkan. Ya dia berdosa karena nggak ngingatin itu. Ya bukan berarti menanggung dosanya orang lain. Dia berdosa karena tidak ingatkan itu. Begitu. Atau tadi istrinya. Dia ingatkan. Ya, dia ingatkan. Sudah diingatkan, tapi kemudian masih aja terus seperti itu, bagaimana? Apakah ikut menanggung dosanya nanti? Dan itu menjadi hujah nanti di hadapan Allah bagi diri kita. Kita sampaikan itu nanti di hadapan Allah bahwa kita sudah ingatkan, kita sudah beritahukan. Begitu. Sebagaimana para nabi dan para rasul nanti dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin. Sudah dikasih tahu belum ini kau? Sudah dikasih tahu.
Ditanya nanti oleh Allah Rabbul Alamin. Maksudnya ditanya, dimintai pertanggungjawaban itu maksudnya ditanya, bukan berarti dia menanggung dosanya orang lain. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, bagaimana sikap kita kepada keluarga kita yang masih nempelkan jimat di rumahnya namun Anda segan untuk menasihatinya? Apakah cukup dengan mendoakan hidayah? Na'am. Ya, pelan-pelan sampaikan, beritahukan bahwa jimat itu tidak boleh. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kuasa pada kita dan Allah yang berkuasa yang mengatur dan seterusnya, jelaskan. Kalau kemudian dia misalnya membantu, tapi kan ini syariat ya, syariatnya siapa, tuntunannya siapa? Enggak ada. Nabi SAW mengajarkan hal itu, sampaikan. Insya Allah perkara-perkara yang seperti ini, makanya sebagian para ulama katakan tidak ada alasan dalam bab uluhiyah untuk tidak tahu. Begitu. Kenapa? Karena kebanyakan yang dikasih tahu pada membangkang, pada menolak. Itu tanda bahwa dia bukan karena tidak tahu, tapi karena membangkang. Karena kalau aslinya tidak tahu, dikasih tahu, oh begitu ya, astagfirullah. Iya saya lepas, saya mohon ampun. Itu nggak tahu beneran. Tapi kalau dikasih tahu membangkang, ya ini lain namanya. Sehingga sampai sebagian para ulama, la'allah termasuk Syekh bin Baz, itu tidak memberikan uzur dalam bab tauhid uluhiyah seperti ini. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan memotong gaji dari lembaga tersebut itu dalam bentuk pengumpulan zakat? Apakah ini termasuk hal yang baru dalam agama? Jadi gaji terpotong untuk zakat. Apakah ini perkara baru atau hanya sarana saja? Enggak, ya kalau orang itu memang wajib bayar zakat, ya boleh. Tapi permasalahan yang dipotong gajinya termasuk orang yang wajib zakat atau tidak? Sudah sampai nisabnya atau enggak? Jadi tidak asal hanya sekedar potong-potong gaji sedangkan dia belum sampai nisabnya. Ya, begitu. Aina. Afwan Ustaz, apakah ada dalilnya fidyah dengan setengah mud beras? Syukran. Setengah mud ya, bukan setengah muk. Ini saya tidak tahu kalau yang setengah muk ini dari mana. Jadi, pertama, yang namanya memberi makan, itu bisa jadi, yang di dalam ayat yang disebutkan, ya, itu kan apa? Memberi makan ya ayatnya. Fidyatun ta'amu miskin. Yang namanya kasih makan itu, ya tadi kita katakan, bentuknya tidak dibatasi. Ya, bisa makanan yang sudah matang, bisa makanan yang mentah, mau satu mud, mau ini. Memang ada sebagian para ulama menjadikan batasannya biasanya orang makan itu satu mud, begitu. Jadi kalau Anda tanyakan apakah ada dalilnya yang setengah mud atau satu mud dan seterusnya, wallahu a'lam, dalilnya umum. Ya, dalilnya umum. Nah, maka dalam bab memberi makan, kalau Anda lebihkan, itu jauh lebih baik. Makanya, beda dengan bab sholat. Kalau bab sholat Anda lebihin, ya jadi bid'ah. Tapi bab memberi makan, dia lebihkan, boleh. Waman tatawwa'a khairan, ayatnya, fahuwa khairullah. Yang dia lebihkan kebaikannya, maka itu lebih baik baginya. Begitu. Jadi kalau dalam bab memberi makan, Anda lebihin, bagus. Bab salat rokaatnya Anda tambahin, bid'ah. Apakah orang tua yang tidak pernah mengingatkan anak perempuan untuk menutup aurat, selama anak itu terbuka auratnya dosa, terbuka aurat itu ditanggung oleh orang tua, atau orang tua hanya mendapat dosa karena tidak memperingatkannya saja? Kan tadi kita katakan, butuh hujjah ya, kalau untuk mengatakan dia nanggung dosa, mana hujjah? Tapi kalau dia selama ini dia lihat itu dia diamkan, dia dosa karena selama ini dia diam itu. Anaknya dosa juga lah karena melanggar syariat. Jadi bukan berarti terus orang tuanya yang nanggung dosanya terus anaknya tidak dihukum. Enggak. Ya ini tidak ada pemahaman. Jadi kaidahnya juga harus kembali kepada tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Ya, dosanya dia adalah dosa tidak mengingatkan, melihat maksiat diam aja, tidak dia ingatkan, dia tidak beritahukan di depan matanya, sedangkan dia mampu karena itu anaknya itu di dalam wilayah kemampuannya. Jadi perlu hujjah lagi, perlu dalil lagi untuk mengatakan bahwa itu ditanggung oleh orang tuanya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bisa tolong jelaskan mengenai tidak dibolehkannya mengqadha salat terus-menerus termasuk dari bid'ah tata cara ibadah? Enggak ada tuntunannya mana. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada. Ya. Enggak ada dari salaf perbuatan yang seperti itu. Saat masalah zakat profesi di kantor Anda mengambil dalil dari bagaimana ya solusinya? Wallahu a'lam ya. Kalau memang Anda bisa kasih tahu sama orang yang di kantor ya, agar supaya tidak sembarangan potong gaji dan seterusnya, kasih tahu. Karena itu kezaliman, nggak boleh. Kalau sedekah nggak dipaksa dan tidak dibatasi angkanya dengan 2,5%, enggak. Karena yang namanya zakat itu hanya bagi yang memang sampai kepada apa? Pada nisabnya. Jadi konsep zakat profesi ini memang diajukan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah. Tetapi ini sudah diajukan pada satu muktamar di Kuwait dan itu ditolak oleh kebanyakan para ulama yang hadir pada saat itu konsepnya Dr. Yusuf Qardawi. Ainam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallah. Bolehkah menggendong atau mengayun bayi dengan membacakan bacaan zikir-zikir mutlak? Mutlak boleh, boleh. Ya, zikir mutlak boleh. Yang tidak ditentukan bacaannya, jumlahnya, silahkan. Fadhal, namanya mutlak. Yang nggak boleh itu zikir khusus ngayun bayi. Ya, ini nggak boleh. Ini namanya zikir khusus ngayun bayi, jumlah tertentu, bacaan tertentu. Ya, ini nggak boleh. Bid'ah. Bolehkah menyimpan pedang keris sebagai senjata? Dulunya emang pedang keris sebagai senjata dulunya, bukan jimat, enggak. Iya kan? Dulunya pedang, keris, kujang, parang, apalagi macam-macam itu, badik, itu senjata memang. Apapun namanya, golok, itu senjata. Memang dulunya itu senjata yang terkadang digunakan untuk membela diri atau berperang. Memang senjata pedang itu tadinya. Keris juga tadinya senjata. Jadi kalau ditanya, boleh nggak nyimpan? Boleh, orang tadinya memang senjata. Adapun kemudian terjadi pergeseran, orang jadikan itu jimat dan seterusnya. Lah, itu kesalahan orang itu. Aslinya pedang, keris, golok, badik, kujang, apalagi. Ya, itu adalah senjata. Memang aslinya adalah senjata. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.